Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah Minggu Advent yang ketiga ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 116 sampai 117. Demikian firman Tuhan, "Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa." Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 20. Demikian firman Tuhan, "Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah." Jika
Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, kami semua telah datang secara pribadi di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Engkau yang menyelidiki seluruh kedalaman hati kami dan juga seluruh kehidupan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan dari Tuhan, kami memohon pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Bukan dengan kekuatanku
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami memohon supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengartikannya, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, kami berdoa memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hati kami telah siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 126 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 126 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah saya pada hari ini adalah pengharapan di tengah pergumulan hidup. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang hampir tidak pernah luput dari berbagai persoalan kehidupan, baik yang ringan sampai yang berat. Ketika menghadapi masalah yang sangat berat, seseorang dapat dilanda keputusasaan dan tidak tahu ia harus berbuat apa-apa. Sehingga tidak sedikit orang yang mengambil jalan yang salah untuk mengatasi masalah mereka. Ada yang melakukannya dengan minum-minuman keras, narkoba. Ada juga yang mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri. Menurut media cetak dan elektronik, jumlah orang yang mengakhiri hidup semakin meningkat. Di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa banyak sekali perkara-perkara yang tidak dapat kita pahami secara logika manusia akan berkat dan pertolongan Tuhan yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan Alkitab kita, ada sebuah kisah berakhirnya kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel ketika dibuang ke negeri asing. Mereka yang pastinya hidup menderita di tanah pembuangan, sekarang boleh pulang ke rumah mereka sendiri di tanah perjanjian. Kata mereka, ini seperti orang yang sedang bermimpi di ayat yang pertama. Ibaratnya seperti bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun lamanya dan sekarang sudah merdeka. Bangsa kita bersorak-sorai. Pemazmur menyatakan bahwa ini adalah berkat pertolongan Tuhan sehingga mereka mengekspresikannya dengan tertawa, bersorak-sorai, bersukacita karena Tuhan telah melakukan perkara besar kepada mereka. Ayat 2 hingga 3. Akan tetapi di ayat keempat menjelaskan bahwa ketika mereka berjalan pulang hingga sampai di tanah perjanjian itu,
Mereka sekarang berjumpa dengan kesengsaraan yang lain lagi. Perjalanan pulang ke Israel dari Babel, waktu itu sungguh tidak mudah, dan sesampainya di rumah, apa yang mereka lihat? Kondisi rumah yang sudah hancur, berantakan. Dan itulah artinya sesungguhnya dari kehidupan kita. Berjalan melewati kesengsaraan demi kesengsaraan, sambil terus berseru dan berjuang, memulihkan keadaan. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Ayat 5-6 merupakan kunci bagi kita untuk terus menemukan nikmatnya sebuah kesengsaraan yang kita hadapi hari ini. Kata orang yang berhikmat, di balik semua penderitaan kita hari ini, pasti ada hikmahnya. Kesedihan yang mendalam dalam doa akan mendatangkan berkat-berkat dari Allah berupa pembaharuan. Beberapa prinsip yang bisa kita gunakan untuk mengaminkan tema kita hari ini. Yang pertama, memiliki impian dan pengharapan. Musuh dan lawan dari keputusasaan adalah impian dan harapan. Setiap orang harus memiliki impian dan harapan dalam hidupnya. Karena itulah yang membuat dia mampu bertahan dan berjalan terus di tengah-tengah kesulitan. Dikala Anda kehilangan impian dan harapan, maka kita harus terlebih dahulu untuk kembali memiliki impian dan harapan tersebut. Impian dan harapan dimulai dengan pikiran. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang indah dan yang mulia. Impian adalah hal-hal yang indah, yang mulia, yang besar, yang kita inginkan. Pikirkanlah itu kembali. Jangan memikirkan tentang kegagalan atau ketidakmungkinan. Tetapi mulailah berpikir tentang hal-hal yang besar. Tuhan adalah sumber kita untuk dapat memikirkan hal-hal yang besar, yang indah, yang mulia. Tumbuhkan keyakinan dalam hatimu bahwa Tuhan sanggup dan bisa menolong Anda untuk mewujudkan impian dan harapan Anda tersebut. Karena Ia adalah Tuhan yang hidup, Maha Kuasa, dan tidak pernah berdusta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah pengharapan yang kita miliki, perlu kita sisipkan sukacita di dalam hati. Kemudian kita bertanya dalam diri kita, bersukacita. Bagaimana mungkin saya dapat bersukacita menghadapi penderitaan? Mungkin kita bertanya, bagaimana bersukacita sementara saya sedang menghadapi penderitaan? Saya sedang menghadapi pergumulan hidup. Bersukacita adalah pilihan kita. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan kita. Kesedihan boleh saja mewarnai perjalanan iman kita. Tetapi pastikan dalam keadaan yang berat, pergumulan hidup yang sulit sekalipun, kita tidak kehilangan pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekalipun kita diperhadapkan dengan kesulitan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesukacitaan kita, Tuhan menginginkan kita untuk menabur kebaikan. Ada hukum yang bersifat universal, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, akan kita tuai. Dengan perkataan lain, apa yang kita harapkan untuk kita tuai, maka kita harus menaburnya terlebih dahulu. Seorang petani yang mengharapkan dirinya akan menuai buah mangga, maka dia terlebih dahulu menanam biji mangga. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita mengharapkan kebaikan datang dalam hidup kita, ada pertolongan yang kita terima, atau kita mengharapkan keberhasilan dalam hidup kita, maka kita harus terlebih dahulu menaburkan benih-benih kebaikan tersebut dalam diri orang lain. Kita harus mau menolong orang lain terlebih dahulu, maka kita pun akan mendapatkan pertolongan orang lain. Dan selain bersukacita, menabur kebaikan, Tuhan juga mau supaya kita tetap
bersabar. Bersabar bukan diam saja atau pasif. Bersabar di sini adalah tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap setia melakukan kehendak Allah, bertekun dalam doa, dan jangan mudah putus asa. Tetaplah menabur walaupun dengan bercucuran air mata. Pasti pada akhirnya akan bersorak-sorai sambil membawa hasil benih yang kita tanam itu. Hari esok lebih indah dari hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita dari George Muller. Ia adalah seorang pria yang dengan iman berharap kepada Tuhan. Ia mendirikan sebuah panti asuhan dengan 2.000 anak yatim. Dan satu malam, saudara yang bertugas atas makanan mereka mengatakan kepadanya bahwa tidak ada makanan untuk sarapan besok pagi. Lalu Muller mengajak saudara ini untuk bersama bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Keesokan paginya, meskipun tidak ada makanan pagi, ia masih memerintahkan orang untuk menata semua set alat makanan di meja makan. Anak-anak semua duduk dan semua orang dengan begitu naif dan manis, dengan polos memandang sang Muller, kepala asrama. Karena Muller berada di depan cangkir dan piring kosong mengucapkan doa syukur makan. Di saat ini, bel pintu berdering sebuah toko roti karena pemogokan sementara di suatu pabrik. Maka sang pemilik tidak tahu harus bagaimana berurusan dengan roti yang sudah dibikin. Maka mengutus orang untuk mengirimkannya datang 1 mobil penuh. Segera seseorang membunyikan bel pintu. Sebuah mobil yang penuh dengan susu segar. Terjadi kerusakan pada mobil angkutan di sekitar panti asuhan. Namun, mobil tersebut gagal diperbaiki. Maka sang pemilik mobil tersebut memutuskan untuk mengirim susu-susu itu pada panti asuhan sehingga tidak terbuang rusak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah iman yang sangat luar biasa dari seseorang yang berharap kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup. Dan ternyata harapan dia itu tidak menjadi sia-sia. Tuhan menjawab pengharapannya tepat pada waktunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti umat Israel, kita sebagai umat yang percaya tentunya diingatkan kembali oleh pemazmur melalui renungan kita hari ini. Hidup yang kita jalani ini adalah sebuah proses perjalanan dalam penziarahan iman kita untuk mengenal Allah. Penderitaan yang terjadi kini atau yang sedang kita alami adalah juga bagian dari proses perjalanan kehidupan kita. Justru melalui penderitaan kita lebih mengenal diri kita sendiri. Dan dengan begitu kita akan lebih terarah untuk mengenal Allah yang telah memberi kita anugerah kehidupan yang sedang kita jalani ini. Iman percaya kita kepada Allah juga akan menuntun kita untuk melihat betapa Allah pun telah turut merasakan dan menderita bersama kita melalui Kristus Yesus. Bukankah kemanusiaan Kristus pun begitu menderita sehingga merasakan seakan-akan Allah pun meninggalkannya di atas kayu salib? Allah pun turut merasakan penderitaan yang kini sedang kita alami. Dengan demikian, biarlah pengharapan kita tetap. Meskipun kita sedang hidup di tengah-tengah prahara wabah virus corona, kita tengah menderita dan kita mungkin mencucurkan air mata, tetaplah berpengharapan dan menantikan pertolongan Tuhan. Penantian di tengah prahara adalah sebuah keniscayaan bagi setiap orang yang percaya. Kita mungkin tidak mampu menyelami cara-cara Allah menolong dan menenangkan prahara wabah virus corona ini. Kita juga barangkali tidak tahu sampai kapan waktunya pertolongannya itu akan tiba dalam proses perjalanan kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berseru dan berdoa, memohon kemurahan Allah, sebab kita yakin tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar segala keluhan, seruan,
dan permohonan kita di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Yesaya 59 ayat 1. Percayalah, Allah masih memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Serahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada Dia, Allah sumber segala kehidupan dan pengharapan kita. Tetaplah menanti dengan penuh pengharapan akan pertolongan Allah, karena itulah iman percaya kita kepada Tuhan. Selamat menjalani kehidupan yang penuh pengharapan di tengah pergumulan hidup, dan tetaplah menanti dalam iman kepada Allah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk situasi bangsa kami saat ini. Kami memohon supaya Tuhan bekerja dan berkarya di tengah-tengah pergumulan bangsa ini, Tuhan. Wabah virus corona yang terus meningkat. Ada banyak orang yang harus di-PHK. Ada banyak orang yang harus dikarantina mandiri atau mungkin dikarantina di rumah sakit, Tuhan, karena mereka mengalami sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kondisi kesehatan mereka, Bapa. Ingatlah mereka untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi para tenaga medis yang terus bekerja menyembuhkan banyak orang, supaya mereka dikuatkan, mereka dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk para pemimpin bangsa ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, pemimpin-pemimpin di tiap-tiap daerah, Tuhan. Aparat keamanan, supaya mereka mampu menjalankan kepemimpinan dengan baik. Mereka mampu mensejahterakan rakyat. Bahkan aparat keamanan mampu mengamankan masyarakat Indonesia, Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan kepada kami semua, Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk situasi, kondisi, memasuki perayaan Natal, Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan terus memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang Kristen untuk mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal. Dan biarlah Natal tahun ini yang didasarkan dengan pergumulan, kami boleh melewatinya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh merayakan Natal dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang setia dan taat, mengiring Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Sekalipun pergumulan hidup kami semakin meningkat, Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap program-program yang dilaksanakan, Tuhan. Ada perayaan tanggal 24, ada ibadah tanggal 25, mengakhiri tahun tanggal 31 Desember, dan ada ibadah tanggal 1 Januari. Kami berdoa supaya kami boleh mengikuti setiap ibadah-ibadah ini dengan pertolongan Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk boleh menikmati perayaan Natal dan Tahun Baru. Dana yang kami butuhkan, Tuhan, untuk menjalankan bakti sosial atau baksos, Tuhan. Kami berdoa supaya dana boleh terkumpul tepat pada waktunya. Bahkan barang-barang yang sudah terkumpul untuk aksi sosial, biarlah Tuhan memberkati. Sehingga ini semua boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan gereja atau di sekitar lingkungan kami. Ini doa kami, Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami yang bergumul dengan kehidupan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami harapan. Berikan kami kekuatan untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan. Berpegang teguh pada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil sikap hormat. Kita berdiri, kita mengakui iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 24-25. Ya Tuhan, kami bersyukur di hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Di kesempatan hari ini kami juga sudah memberikan persembahan. Begitu banyak Tuhan memberkati kami, dan kami berdoa supaya nilai yang kami berikan di hari ini boleh berguna bagi perluasan kerajaan Tuhan melalui pelayanan yang ada di gereja kami. Kami memberikannya dengan penuh rasa syukur dan sukacita, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hidup kami, pakailah supaya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur Tuhan di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Amin.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, ingatlah firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan, bahwa Tuhan menginginkan kita tetap berpengharapan teguh kepadanya, sekalipun berada dalam situasi pergumulan hidup atau penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, anugerah keselamatan dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya terus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.